Sebagai anggota elit global, saya tersinggung. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aziz Fadil. Izin bertanya ya Pak Guru. Tadi kan dijelaskan bahwa sejak mulai orang kita ini ditekan untuk tidak bertanya. Karena saat kita bertanya, kadang-kala kita itu didiamkan atau bahkan dimarahi oleh orang tua. Sebenarnya itu emang direncanakan oleh elit global atau oleh pemerintah agar SDM kita ini disengaja hancur rasa kritisnya, atau memang ini tuh berasal dari orang tua kita sejak dahulu atau nenek moyang kita. Mohon penjelasannya, terima kasih. Sebagai anggota elit global, saya tersinggung. Ya, jadi sebenarnya ini bukan konspirasi untuk menghancurkan generasi kita. Ini sebenarnya adalah kultur yang selama berabad-abad memang sudah diajarkan dari generasi ke generasi. Di Indonesia itu anak yang banyak bertanya tuh diruqyah. Coba cek di Google sekarang kalau yang pegang HP, bagaimana cara menghadapi anak yang cerewet. Pertanyaan itu selalu diajukan sampai sekarang oleh orang tua kita. Kenapa di Google ada pertanyaan itu? Karena banyak yang nanya. Gimana cara menghadapi anak yang banyak nanya? Coba sekarang klik. Banyak itu pertanyaan yang laman kayak gitu. Artinya apa? Orang tua kita tidak terbiasa untuk itu. Nah, kenapa begitu? Karena satunya males, dan yang kedua yang bikin kultur itu bertahan adalah karena dulu di zaman kerajaan yang boleh berkata-kata, yang boleh mengajukan cerita itu hanya dari kalangan bangsawan saja, orang-orang kaya, orang-orang raja saja. Orang-orang bawah tidak boleh, harus diam, tunduk patuh. Karena itulah ketika misalkan zaman sekarang kalian nanya sama dosen, ketika dosen tidak tahu, mereka akan menjawab yang tadi itu. Kamu siapa, kan kamu belum ngerti gitu. Bukan menjawab pertanyaan kita, tapi malah melecehkan atau menduga-duga bahwa kita belum ngerti gitu. Nah, jadi dulu tuh memang seperti itu zaman feodal. Sekarang di sini tuh sebenarnya ada yang pengen ngomong, misalkan ya ngomong soal agama. Itu dianggap, kamu kan hati-hati. Nah, mulai kayak gitu. Kita tuh biasakan untuk seperti itu. Jadi yang boleh berbicara hanya dari kalangan atas saja. Hanya dari kalangan elit saja. Padahal kita semuanya di antara kita itu berhak untuk berkata sesuatu. Yang harus kita kritis itu adalah si pendengarnya. Yang mendengar harus kritis dari apa yang dia dengar. Tapi yang berbicara, dia boleh berbicara tentang apapun. Mau ngacapruk, mau apa juga boleh. Nanti apakah dia bohong atau tidak, apakah itu tergantung pada siapa yang mendengarnya. Kayak gitu kurang lebihnya. Nah, jadi ini orang tua. Jadi yang salah selama ini adalah orang tuanya. Betul. Jadi orang tua saya harus ditempeleng, bukan. Orang tua kita sebenarnya tidak salah karena dia hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek kita pada mereka. Dan nenek kita juga tidak salah. Karena nenek kita hanya mengikuti apa yang dilakukan buyut mereka kepada neneknya. Nah, begitu aja terus sampai zaman feodal. Nah, kita sekarang tidak usah menyalahkan orang tua kita. Kita cukup menghentikan, memutus kebiasaan-kebiasaan dan kultur buruk itu. Kita sekarang berbalik bahwa kita harus melakukan hal yang sebaliknya. Makanya ini anak-anak muda, calon bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya, ya. Atau ada yang mau menjomblo seumur hidup? Mau? Oh, enggak mau. Enggak mau. Jadi pengen suatu hari nanti menikah gitu ya. Ya, kalau misalkan, tuh kan ada lagi. Kenapa sih ngasih makanan tuh nyicil gitu? Pas di tengah, pas tadi pembukaan, pas apa senyap gitu. Sekarang nyicil satu-satu. Apa saya harus makan juga itu? Jadi jangan salahin orang tua, tapi mulai dari sekarang kalian mikir. Salah satu hal yang buruk yang terjadi juga di Indonesia itu adalah anak mudanya. Pacaran habis-habisan.
nonton, gaul, habis-habisan. Pas nikah, mereka gelagapan. Makanya banyak di Indonesia yang pas pacaran, ditanya, kapan nikah? Ya yang penting mah kita jalani aja dulu. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, jauhi langsung. Itu orangnya nggak mau tanggung jawab, cuman mau grepe-grepe doang, tapi nggak mau tindak lanjut gitu. Iya kan? Dia cuman untuk menutup kesepiannya, untuk menutupi kesunyiannya, untuk menutupi syahwatnya, tapi pas bagian bertanggung jawab, bahkan hanya untuk berimajinasi soal bertanggung jawab, kan kapan nikah tuh kan bisa aja dia jawab 10 tahun lagi gitu kan. Tapi bahkan untuk imajinasi, untuk bertanggung jawab dia nggak mau. Ya kita jalani aja. Geprek tuh orang kayak gitu tuh. Dia tidak bisa untuk bertanggung jawab. Nah jadi manusia itu sama seperti hewan dalam kemampuan mereka bereproduksi. Sama kan? Kucing bisa melahirkan, kita juga bisa. Si kucing bisa kawin, ya kita juga bisa. Yang membedakannya itu adalah kita manusia bereproduksi dengan tanggung jawab. Jadi kalau misalkan hanya pacaran, grepe-grepe, terus melakukan hal-hal yang menyenangkan, tapi terlarang, terus pas ditanya soal hal-hal yang serius, kemudian dia ngeles ke sana kemari, ya kita jalani aja, ya yang penting mah kita gini, ya banyak alasan bacot udah. Ya berarti tandain saja orang-orang yang kayak gitu. Semoga mereka sadar di kemudian hari. Tapi kalau misalkan mereka masih mau seperti itu, tandain bahwa kalau dalam proses penjajakan saja mereka tidak mau berani bertanggung jawab, bahkan dalam fantasinya aja mereka nggak berani bertanggung jawab, apa yang bisa diharapkan ketika mereka sudah benar-benar terikat pada hubungan yang erat? Gitu ya. Nah, nanti setelah mereka menikah dan baru mikir nanti si anak bagai digimanain, cara mendidiknya digimanain dan sebagainya, bertanggung jawablah seperti itu. Bukan hanya pacaran, terus udah nikah, terus pas punya anak, kita sedikit. Sama seperti ini, seperti yang saya bilang tadi itu. Ketika misalkan ada acara diskusi, butuh sebuah kewajiban dari panitia untuk hadir. Tapi kalau konser, bayar pun hadir. Pas menikah di Indonesia, acara-acara parenting itu hampir kosong dari peserta. Cara ngedidik anak tuh hampir kosong dari peserta. Tapi bagian honeymoon, jalan-jalan, traveloka ke Bali dan sebagainya, itu yang jadi utamanya. Jadi kita tuh emang kesadaran intelektualitasnya dan nalar kritisnya memang kritis. Kekritisan kita tuh sedang kritis. Dan saya harap orang-orang yang ada di sini bisa mengubah itu semua. Agar di Indonesia lahir tokoh-tokoh yang bisa makmur dan memberikan kemakmuran bagi orang lain. Terima kasih. Amin. Ya. Baik, sebelumnya pertanyaan saya yang itu izin bertanya Pak. Oh ini. Di era sekarang ini kita jadi lebih mudah mengakses informasi apapun dan melakukan apapun karena ditunjang oleh adanya teknologi. Apalagi yang populer sekarang ini yaitu keberadaan AI atau Artificial Intelligence. Nah, bagaimana sih pandangan dari Pak Guru, khususnya di era digitalisasi ini, mempengaruhi cara manusia dalam berpikir dan mengambil keputusan? Apakah menjadi lebih kritis atau justru malah lebih bergantung pada teknologi? Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Di berbagai kesempatan saya sering mengutarakan bahwa zaman ketika kalian hidup sekarang itu adalah zaman terkutuk. Dan generasi kalian itu adalah generasi terkutuk. Terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena kita hidup di zaman disrupsi, zaman di mana kita tidak mungkin bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Di zaman sekarang itu nggak ada orang yang bisa beradaptasi. Semuanya kacau balau, semuanya dipaksa untuk stres hanya untuk bertahan hidup. Jadi contohnya ginilah, leluhur kita yang hidup 1000 tahun yang lalu bikin sebuah senjata yang namanya trebuchet, yang batu dilempar pakai wing, yang kayak gitu ya, yang suka main game perang-perangan pasti tahu lah itu, wing gitu kan. Itu dibuat pertama kalinya tahun 700-an Masehi. Sampai tahun 1500-an, teknologi itu masih dipakai dengan sistem yang sama.
Padahal sudah berlangsung selama 800 tahun. Tapi kalau ada orang yang belajar kemudian jadi ahli di bidang itu, maka dia masih bisa mewariskan pengetahuannya kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya, kepada 7 turunan. Karena caranya sama. Yaitu gitu kan? Nah, itu di zaman yang normal. Di zaman sekarang, perkembangan manusia itu, kebudayaannya, itu ekstrim. Ekstrimnya sampai semua itu bisa dirubah, bahkan tren bisa menjadi sangat-sangat pendek. Di zaman dulu, misalkan, orang main Facebook. Hanya dalam 5 tahun, ada orang yang main Facebook diketawain. Mak-mak. Iya kan? Di sini ada yang punya akun Facebook? Ada yang punya. Nah, waktu saya kecil tuh, bukan waktu saya kecil, waktu saya kuliah, Facebook itu rame, keren, bahkan ngikutin semua. Terus jatuh, sekarang bikin inisiatif, langsung ini lagi. Artinya apa? Orang yang tadi sudah, mak-mak, terus sekarang, ada fitur baru yang pakai duitnya, ngikutin lagi. Jadi begitu terombang-ambing. Kacau sekali dunia sekarang itu kacau. Jadi kalau kalian ngikutin apa yang dikasih tahu sama orang tua kalian gak akan sukses. Karena apa? Zaman cepat berubah. Saya kuliah di keguruan. 5 tahun diajarin, administrasi mengajar tuh gini. Begitu saya lulus, menteri ganti, kurikulum ganti, administrasi yang saya pelajari, gak ada satupun yang kepake. Saya harus bikin pelatihan lagi. Ya udah pelatihan lagi 2 minggu. Udah, selama 1 tahun, 2 tahun jalan, tahun ketiga, ada revisi, dirombak lagi. Jadi ngapain saya kuliah? Ternyata ilmunya nggak kepake. Coba ini yang di STM. Bengkel, mesin bensin. Sekarang sedang ada BYD. Mobil listrik. Dan akan diwajibkan sama pemerintah. Ketar-ketir. Jadi bayangin, dulu ada dosen yang ahli banget permesinan, sekarang, maaf ya Pak, mata kuliah Bapak nggak dibutuhkan lagi. Itu dalam waktu dekat akan seperti itu. Dia kuliah berapa tahun untuk belajar itu. Udah, ini nggak kepake. Ada yang belajar akuntansi. Bahkan sampai sekarang akuntansi itu adalah jurusan yang paling diminati dan paling mahal. Coba cek 5 tahun dari ke depan, masih kepake nggak tuh pelajaran? Udah nggak kepake. Dulu waktu saya sekolah tuh ada pelajaran di SMK tuh namanya steno. Tahu nggak steno? Nulis cepat. Jadi pakai logo-logo kayak gimana. Jadi kalau nulisnya cepat itu untuk wartawan. Jadi pas mau wawancara nulisnya cepat banget, lebih cepat daripada ini gitu. Jadi satu kata tuh 1 huruf gitu. Itu pelajaran steno. Sekarang pakai perekam. Semua guru dan dosen steno nggak guna sekarang. Padahal dia belajarnya lama gitu. Nah, itulah zaman sekarang, zaman disrupsi. Jadi kalau misalkan kita ngikutin nasihat dari orang tua, nah sok atuh jadi PNS, misalkan gitu. Itu susah majunya. Karena ngikutin perkembangan zamannya terlalu ekstrim. Terlalu ini. Jadi kalau misalkan tadi ada pertanyaan, sekarang zaman AI, gimana dong cara untuk mengantisipasinya? Susah ya. Susah. Jadi sekarang apa yang terancam dari AI? Atau misalkan waktu zaman internet, profesi apa yang paling terancam? Pesulap. Karena setiap ada trik baru, langsung di internet itu bertebaran. Ini triknya. Benar kan? Ya, gitu. Jadi kejam sekali. Jadi si pesulap sekarang dipaksa habis-habisan untuk berinovasi terkait dengan trik-trik sulap baru. Dan ketika dia sudah habis-habisan di situ, triknya ketahuan langsung. Praktis sekali. Betapa mudahnya itu konten kreator, nih triknya. Gitu kan? Dibantai itu. Ya begitu, semuanya sekarang tuh begitu. Atau misalkan, saya mohon maaf ya, Liputan 6, sekarang, Liputan 6 tahu ya? Sekarang udah mempekerjakan AI. Cek di ini kadang-kadang Liputan 6 di bawahnya tertulis, nggak semua artikel, tapi sekarang mereka sedang transformasi. Jadi tulisan ini dibuat oleh AI. Jadi wartawan sudah semakin lama sudah tidak dibutuhkan lagi, penulis sudah tidak dibutuhkan lagi. Kayak gitu. Editor ada tahu Trans 7? Trans 7. Dulu ada editor, sekelompok editor.
untuk ngerjain ini itu. Sekarang dia cuma butuh 2 editor. Karena semuanya sudah pakai aplikasi, sudah pakai AI. Jadi cukup 2 orang. Sisanya dipecatin. Salah satu yang dipecat itu adalah rumah editor. Pernah tahu kanalnya? Wah, tidak tahu, sebel banget. Tapi ya sudahlah. Nah, tapi dia sukses dari situ karena dia bisa beradaptasi. Cuman maksudnya, ya begitulah kehidupan orang zaman now, gitu, orang zaman sekarang. Kalian sekarang kuliah, ini tuh kuliah jurusan apa? Farmasi. Kuliah jurusan farmasi. Jadi si obat ini dicampur obat ini nanti akan menghasilkan begini dan itu dan sebagainya. Itu kemudian diserahkan pada dokter. Ya kan? Kepakainya sampai berapa lama? Jujur saja, kepakainya sampai berapa lama? Menurut pikiran kalian, mungkin gak sih nanti akan ada robot atau AI yang demam sekian, demam tinggi sekian, gejalanya sekian, dimasukkan ke dalam diagnosis, butuh obat BASO4, bakso 4 mangkok gitu ya. BASO4 sekian, bisa gak? Di kemudian hari bisa yang seperti itu. Jadi itu juga sebenarnya kalian tuh terancam. Makanya jangan dengerin nasihat orang yang mengatakan gini, nanti kamu kerja di sini, nanti kamu belajar di sini. Jangan ikutin itu. Tapi yang sekarang harus kalian lakukan itu adalah ikutin nasihat orang yang ngomong beradaptasilah. Biasakan beradaptasi. Sekarang 10% dari jam belajar kalian gunakan untuk belajar AI. Karena di masa depan seperti itu. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, pembelajaran kalian itu 90%, pekerjaan kalian itu 90% terkait dengan digitalisasi. Kalau kalian nggak ngerti Google, kalian nggak ngerti YouTube, kalian nggak ngerti AI dan sebagainya, kalian akan tergerus. Bahkan ketika kalian ahli farmasi sekalipun. Nanti kan ahli farmasi kan yang memasarkannya siapa? Apanya kan semuanya pakai aplikasi, pakai AI, pakai digitalisasi. Jadi gitu Kang. Semoga kehidupan terkutuk kalian itu bisa kalian atasi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak silakan diminum dulu, Bapak kayaknya Bapak udah capek banget ini dari tadi ya. Enggak, saya kuat. Masih kuat ya.